Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pemimpin berdoa. Untuk siap berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Ayu. Salam. Hari ini yang nggak berangkat? Ada suratnya? Nggak ada. Alfa ya? Eva aja? Oke. Kamu ingat siapa Budikna? Ingat siapa Budikna kan? Budikna ya kan? Budikna mengajar apa? Elsa Guyu. PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Biar kamu tahu nanti kalau di luar biasanya masih ditanyain, pelajaran ini siapa? PKN. Bu siapa? Siapa ya? Bu siapa ya? Bu PKN. Ya. Kan punya nama Budikna ya enggak? Kalau kelas ini mah Budikna tahu kalau di sini itu anaknya baik-baik. Pasti kalau ditanya guru PPKN siapa? Budikna yang cantik, terima kasih. Hari ini kita bahas bab 2. Kemarin kita sudah bahas bab 1 tentang HAM, hak asasi manusia. Sekarang kita bahas bab 2, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dengan subbab sistem hukum di Indonesia. Nah, lihat gambarnya. Di sini ada timbangan, ada palu, ada buku. Ya kan? Kalau timbangan di sini melambangkan apa? Kenapa hukum? Kalau kalian lihat di internet, lihat di berita, lihat di media manapun, pasti kalau berbicara tentang hukum pasti gambarnya nek rak timbangan palu, ya kan? Kalau buku itu peraturan-peraturan itu kan melambangkan peraturan-peraturan hukum, itu bukunya. Kalau timbangan apa? Nah, harus ada keseimbangan. Hukum itu berlaku sama. Semua orang di mata hukum itu sama. Jadi makanya dilambangkan timbangan. Dan timbangan ini sejajar, enggak berat sebelah, enggak berat samping, ya kan? Dan palu ini apa? Palu nesopotor. Palu siapa? Palu hakim. Ketika hakim sudah memberikan putuskan, dek, enggak ada palu ya, ini corone ya, dek, itu berarti hakim sudah menjatuhkan hukuman. Ini kenapa kok sekarang dilambangkan menjadi lambang hukum ada palu, itu melambangkan kepastian hukum, adanya kepastian. Pastian hukum, adanya kepastian. Adanya hukum, harus ada kepastian. Bingung ya? Melambangkan kepastian hukum. Ketika seorang hakim sudah menggedok dek, akan dijatuhi hukuman berapa tahun? Itu berarti ya udah tidak bisa diganggu gugat. Bisa menggugat, bisa melakukan banding dan kasasi. Selanjutnya, ini manfaat kita mempelajari sistem hukum di Indonesia. Agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Kalian itu kan, kenapa kok pelajaran PPKN ada? Itu agar kalian menjadi warga negara yang baik. Kalau warga negara yang baik itu harus taat dengan hukum. Kalau kamu mau taat hukum berarti kamu harus tahu sistem hukum di Indonesia itu seperti apa, peradilan di Indonesia itu seperti apa. Gitu ya. Selanjutnya ini kompetensi inti ada
kompetensi inti yang mengandung sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau dibaca nanti banyak banget, bisa kalian lihat. Kompetensi dasar yang intinya nanti kalian harus mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada aspek sikap spiritual, ada melalui pembiasaan peserta didik dapat membuktikan sikap, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum. Terus ada yang sikap sosial, terus aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya berarti kalian harus mengidentifikasi sistem hukum di Indonesia, sedangkan untuk keterampilannya kalian nanti membuat peta konsep melalui papan tulis digital yang di aplikasi Canva. Selanjutnya, sebelum masuk ke materinya, penilaian yang akan Budikna lakukan pada hari ini ada 3, seperti biasa, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap Budikna ambil pada sikap kalian hari ini melalui observasi. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, nanti kalian mengerjakan latihan soal, dan penilaian keterampilan itu nanti bagaimana cara kamu membuat peta konsep di papan tulis digital. Keterampilan kamu membuat peta konsep. Nah, ini ada video materi. Silahkan disimak. Pada video ini saya akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah pengertian hukum. Hukum adalah peraturan undang-undang atau adat yang secara resmi dianggap mengikat hukum mengatur kehidupan dalam masyarakat. Hukum merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup. Hukum menurut para ahli, Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Ahmad Ali mengungkapkan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Sultan Ahmad Amin Nasution, hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Sekarang kita masuk pada tujuan hukum. Menurut Nicholas, tujuan hukum dalam masyarakat adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, menegakkan fungsi-fungsi. Nah, sekarang kita bahas unsur hukum. Unsur hukum ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat. Ada juga peraturan dibuat dan ditetapkan dan badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan bersifat memaksa, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Tugas hukum, apa sih tugas hukum? Ayo kita simak. Nah, ini dia tugas hukum. Tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran untuk masyarakat, dan juga menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Terima kasih. Dari video materi tadi, kita videonya membahas pengertian hukum, tujuan hukum, unsur hukum, sama tugas hukum. Pengertian hukum. Siapa yang mau menjelaskan pengertian hukum? Oke, maju. Sini, Hilya. Pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Oke, hukum adalah peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Oke, terima kasih Hilya.
Tadi juga Hilya bilang ada sanksi-sanksi. Nah, ini walaupun tadi di materi tidak terlalu jelas untuk sanksi hukum, menurut kalian sanksi hukum itu apa? Sanksi hukum bersifat tegas dan memaksa. Tujuan hukum. Siapa yang mau membacakan atau mengetahui tugas hukum itu apa? Ya. Maaf, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dan hukum itu harus bersedikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Jam ke-8 telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-9. Ada yang tanyakan? Enggak, oke, terima kasih, Dinda. Nah, tujuan hukum tadi apa, Din? Menjamin adanya kepastian hukum dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Nah, menjamin kepastian hukum dan hukum itu harus bersendikan kepastian hukum untuk keadilan masyarakat. Itu adalah tujuan hukum. Selanjutnya, kalian bisa melakukan diskusi penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. Silahkan HP-nya boleh dikeluarkan. Nah, di dalam diskusi ini nanti proyek kalian adalah membuat peta konsep. Peta konsep itu ditulis di dalam papan tulis digital menggunakan aplikasi Canva. Sudah download kan semua? Linknya pada aplikasi Canva bisa kalian lihat di grup, Budikna sudah kirim di grup kalian link untuk aplikasi. Di situ kalian bisa mengerjakan sekreatif kalian papan tulis digitalnya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Dengan penggolongan hukum yang sudah Budikna siapkan tadi. Ada beberapa, berarti kelompok 1 berdasarkan sumbernya dan berdasarkan tempat berlakunya dan seterusnya. Sudah kan kemarin, sudah kan tadi sudah dibagi-bagikan. Silahkan dikerjakan proyeknya. Aplikasinya dibuka. Nomor 2 sudah aplikasinya buka. Nomor 3 sudah. Nomor 4 Pak Repa sudah. Oke. Gimana? Langsung ini. Sudah ya semua? Sudah disimpan? Bisa disimpan terus Budikna cek dulu. Ini untuk yang kelompok 1 ini? Silahkan maju ke depan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan untuk meminta sumbangan, melainkan ingin presentasi. Ini mencairkan suasana loh kalian. Tepuk tangan dong. Sebelum memulai presentasi, izinnya saya memperkenalkan diri ya. Ya. Nah, saya Ayu Putri Devita. Saya Dita Andi Mandela. Di sini kita akan mempresentasikan tugas PPKN yang PPKN bab 2 judul dengan tema klasifikasi hukum.
dibacakan oleh Mbak Dita. Klasifikasi hukum adalah pembagian atau penggolongan hukum atas masing-masing kategorinya. Di sini kami juga akan menjelaskan berdasarkan sumbernya dan berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan sumbernya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Berdasarkan sumbernya, 1. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang atau disebut sebagai Wetteris adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undang. 2. Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan atau disebut juga sebagai Gewoonten aderecht adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan atau kebiasaan adat. 3. Hukum traktat. Hukum traktat atau disebut juga sebagai Traktatenrecht adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antara negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi atau disebut juga sebagai Jurisprudensienrecht adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi putusan dalam pengadilan. Dan selanjutnya berdasarkan tempat berlakunya akan dibacakan oleh Mbak Peggy. Berdasarkan tempat dan berlakunya. 1. Hukum nasional. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. 2. Hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Berlaku secara universal yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu. 3. Hukum asing, yakni hukum yang berlakunya di dalam wilayah negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan kelompok 3. Kelompok 2. Ini ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tupai, ada kelinci. Jika dilihat, imut sekali. Dalam hormat dari kelompok kami kepada pendengar di kelas ini. Tepuk tangan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berisi anggota Hilyatul Thaibah, Mila Kurniasari, dan saya Putri Tasailasari. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian hukum yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilyatul Thaibah. Dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, akan saya jelaskan pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi tegas dan sanksi memaksa. Selanjutnya, klasifikasi hukum, yaitu 1 berdasarkan bentuknya dan 2 berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan bentuknya, terdiri dari hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Hukum tertulis berupa tidak dikodifikasikan atau tidak dibukukan dan dikodifikasikan
atau dibukukan. Selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya, yaitu 1. Ius constitutum dan 2. Ius constituendum. Ius constitutum hukum yang berlaku untuk sekarang, sedangkan ius constituendum yaitu hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan teman-teman kami. Pagi-pagi pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak mau kalah nih sama kelompok 1. Kalau kelompok 1 itu tadi 1 pantun, dia kelompok 2 2 pantun, kamu 3 pantun kudu deh. Kau kebanyakan, silahkan maju ke depan. Kelompok 3. 5 pantun dari Dinda. Yo, geser. Dah, Ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Kami ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dinda Deviana Maharani. Saya Nadia Abdullah. Saya Anissa Afiati. Kami ingin mempresentasikan mengenai hukum dan klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum. Hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Sedangkan klarifikasi hukum dibagi menjadi 2, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan wujudnya. Berdasarkan sifatnya ada 2, hukum mengatur dan hukum memaksa. Hukum mengatur atau hukum peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar demi ketertiban. Hukum memaksa atau peraturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar demi ketertiban. Berdasarkan wujudnya ada 2, hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap semua seorang atau lebih. Terima kasih atas perhatiannya, karena di sini kami perempuan semua, jadi kami tidak menerima maaf apabila ada kesalahan, karena kami perempuan semua selalu benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bilang kalau perempuan itu tidak ada salah, karena perempuan selalu benar. Silahkan kelompok 4. Ini kelompok 4 sepertinya nggak ada pantun ini, karena orang-orang serius ini. Silahkan maju. Sini, lewat sini. Ya, iki muter wae ta, lho. Ada pantun dong. Mungkin Repa mau pantun. Oh, tidak suka. Nyanyi suka apa? Oh, enggak juga. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil dari klasifikasi hukum. Perkenalkan, nama saya Novia Aulia Putri dan teman saya Rina Stianisi.
adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Yang kedua, klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum berdasarkan isinya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum berdasarkan isinya adalah hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum pidana. Yang kedua, hukum tata negara. Yang ketiga, hukum internasional. Yang keempat, hukum TUM. Selanjutnya yang kedua, hukum privat. Hukum privat dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum perdata. Yang kedua, hukum perniagaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinas Rianti. Hukum berdasarkan mempertahankannya. Ada 2, hukum material, hukum formal. Sedangkan hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hukuman antara anggota. Ya, ulangi enggak apa-apa. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya ada 2, 1 hukum material, 2 hukum formal. Sedangkan hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Sedangkan hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara, pidana, KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Sekian dari kami. Jika ada tutur kata kesalahan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 kelompok. Sekarang kita lakukan refleksi. Dari 4-4-nya, itu peta konsepnya bagus, ada gambar-gambarnya, isinya juga masuk, ya kan? Sekarang refleksi hasil proyek. Tadi kelompok 1, 2. Klasifikasi, kelompok 2, 2, kelompok 3, 2, kelompok 4, 2. Jadi klasifikasi hukum di Indonesia dibagi menjadi berapa? 8. Kalau tadi kelompok 1 berdasarkan sumber dan waktu berlakunya. Sumber tadi dibagi menjadi 4 jenis hukum, ya kan? 4 itu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, sama hukum jurisprudensi. Sedangkan menurut waktu berlakunya, kalau nggak salah tadi mereka menyebutkan 3. Iya kan? 3, berarti yang 3 apa aja tadi? Hukum nasional, internasional, asing lah. Hukum nasional, internasional, dan hukum asing yang kelompok 1 tadi bilang seperti itu. Sebenarnya ada 4, yang 1 kurang, yaitu hukum gereja. Apa sih hukum gereja berarti? Belum tahu kan? Tadi kan yang bahas 3 tok. Berarti sekarang hukum gereja itu apa? Yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Berarti anggota yang beribadah di gereja. Ya, kelompok 1. Tadi yang gereja dikantongi pasti Mbak Dita. Ya toh, Dit? Ya mau dimakan sendiri, jangan, Dit. Oh, biar tambah gemuk. Sedangkan yang kelompok 2 tadi berdasarkan bentuknya dan waktu berlakunya. Put, ngantuk mesti. Berdasarkan
bentuknya dan waktu berlakunya. Berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Kalau hukum tertulis berarti dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Dikodifikasikan itu dibukukan. Peraturannya, hukumnya sudah dibukukan. Sedangkan tidak dikodifikasikan itu tidak dibukukan. Kalau tidak dikodifikasikan, tadi enggak bilang contohnya ya. Kalau tidak dikodifikasikan itu bisa berupa peraturan pemerintah. Kalau yang dikodifikasikan itu bisa berupa undang-undang. Undang-undang kan sudah dibukukan. Selanjutnya ada berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 2. Iya apa enggak? Ya. Ius constitutum sama ius constituendum. Dulu kita juga pernah bahas tentang ius, tapi bahas asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dulu kelas berapa? Kelas 10. Ya kelas 10. Orang kalian sekarang kelas 11 berarti kelas 10. Kalau kemarin kita bab 1 HAM berarti ius itu kelas 10. Asas ius soli sama ius sanguinis. Kalau sekarang ada ius constitutum sama ius constituendum, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum itu bisa disebut juga dengan hukum positif. Hukum positif ini berlaku sekarang. Kalau ius constituendum hukum negatif, berlaku di masa yang akan datang. Berarti kalau peraturan, berarti kalau ius constitutum itu yang berlaku sekarang, kalau ius constituendum itu masih berlaku di masa yang akan datang. Kalau sekarang itu berupa undang-undang, kalau yang sudah disahkan itu masuk di dalam undang-undang, berarti kalau yang belum disahkan berarti masih rancangan, berarti berupa rancangan undang-undang. Selanjutnya kelompok 3, tadi apa? Berdasarkan sifatnya dan berdasarkan wujudnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, ada hukum mengatur dan hukum memaksa. Sedangkan berdasarkan wujudnya ada 2, hukum subjektif dan objektif. Selanjutnya kelompok 4. Nah, berdasarkan isinya dan cara mempertahankannya. Berdasarkan isinya apa tadi Reva? Nah, hukum publik dan hukum privat. Kalau hukum publik itu contohnya ada hukum pidana, ya kan? Kalau sedangkan hukum privat itu ada hukum hukum perdata. Kalau pidana itu kasus-kasus pembunuhan, kalau perdata itu bagi waris, perceraian itu masuk perdata. Selain hukum perdata juga ada hukum dagang atau perniagaan. Terus yang terakhir berdasarkan apa tadi? Cara mempertahankannya. Ada apa? Ada hukum material dan hukum formal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang silahkan buka HP-nya lagi, Bu Dikna sudah kirim link latihan soal. Dibuka. Dikerjakan. Sudah? Ada yang poinnya di bawah 80? Tidak. Wah, keren sekali ini. Kalau poinnya di bawah 80 kita remedi. Kalau enggak ada ya berarti enggak remedi. Sekarang kesimpulan. Jadi kita tadi bahas apa aja? Hukum, tujuan hukum, unsur hukum, tugas hukum, sama klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum ada berapa? 8. Oke, menurut sumbernya tadi dibagi menjadi berapa? 4. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Sekian dari Bu Dikna. Jadi untuk minggu depan kita bahas sistem peradilan di Indonesia.
pastikan malamnya kalian baca-baca modulnya terlebih dahulu. Siapa tahu besok mengawali pembelajaran akan Bu Dikna tanya satu-satu. Benar kan tidak ada yang ditanyakan? Kalian sudah ditunggu burung, mau burungnya? Kabur ya? Habis ini pelajaran apa? Waduh, matematika. Biar semangat, ayo berdiri. Bu Dikna tadi sebelum masuk dengar Mbak Elsa membimbing temannya untuk semangat tadi. Semangat sekali tadi. Ayo, bisa dipraktekkan di sini. Ini IL OTKP ya? Oke. Harus kompak ini Mbak Elsa. Kan. 11 OTKP bersemangat, bertanggung jawab, ceria, is the best. Ada ceria juga ya, ceria. Berarti nggak boleh murung selama pelajaran, ya kan? Ya Mbak Rina harus ceria. Oke. Sekarang IL SMK Bakti. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Siap kerja, santun, mandiri, Kreatif. SMK Bakti Nusantara? Akhlak mulia, cerdas, kompeten, terampil. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya, selamat pagi. Sama-sama.